Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk di pertemuan minggu ini kita akan belajar tentang titik berat segitiga. Jadi di titik berat segitiga ini kita banyak menjelaskan tentang contoh-contohnya karena kebanyakan materi yang sudah dijelaskan di minggu kemarin. Titik berat segitiga ini adalah pengertiannya titik perpotongan antara ketiga garis berat segitiga. Jadi pada gambar ini, di sini ada 3 gambar. Jadi titik potong antara ketiga garis berat. Jadi A ini, A, B, C. Ini adalah perpotongan ketiga garis berat. Jadi segitiga G-nya ini adalah titik berat ABC-nya. Jadi titik beratnya ini ada yang G ini. Nih, yang ini sama yang ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada titik A yaitu 1,3, B 8,1, C 6,8. Yang di gambar kedua itu A min 3,1, B-nya 4,1, C-nya 5,5. Di gambar 3, A-nya min 2,1, B-nya 5,0, C 3,7. Jadi ketiga buah segitiga dengan koordinat titik yang berbeda-beda beserta titik beratnya. Jadi ketiga ini memiliki titik beratnya masing-masing. Hubungan koordinat titik berat G terhadap koordinat masing-masing titik sudut segitiga ini ditunjukkan di gambar ini. Di sini ada tabel. Ini gambar 1, 2, 3 koordinat X dan koordinat Y-nya. Untuk kita lihat di gambar 1, koordinat X-nya itu XA ditambah XB ditambah XY. Ini ada 1 ditambah 8 ditambah 6. Jadi X ini minggu kemarin sudah dijelaskan di mana letak-letaknya. Kalau dia 1,3 ini berarti X, Y. Begitu juga yang lain. Kalau dia 8,1 berarti X, Y. Ini X, Y, X, Y, X, Y, X, Y dan lainnya. XA berarti XA yang ini 1 ditambah XB yang ini 8 ditambah XC nya berarti yang ini XC ditambah 6. Jadi 1 ditambah 8 ditambah 6 sama dengan 15. XG nya adalah 5 dari sini. Di sini ada 5 XG. Hubungan XG sama dengan 15 dibagi 3. Dari jumlah XA, XB, XC ini jumlahnya dibagi dengan 3. Kenapa dibagi 3? Karena di sini hanya ada 3 variabel X. Jadi satu variabel X, ini yang kedua, ini yang ketiga. Jadi 1, 2, 3. Makanya dia dibagi dengan 3. Jadi jumlah variabel X ini dibagi dengan 3. Jadi 15 dibagi 3 di sini. Untuk yang digambar 2 sama aja rumusnya, XA ditambah XB ditambah XC. Berarti XA-nya yang ini min 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 6. Karena dia di sini ada 3 kali dijumlahkan berarti 6 dibagi dengan 3 jadi 2. Benar kan di sini G sama dengan 2. Selanjutnya yang digambar 3, XA-nya min 2, XB-nya 5, XC-nya 3. Min 2 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 6. Berarti punya hutang 2 dibayar dengan 5. Sisa uangnya tinggal 3. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Untuk mencari XG-nya berarti 6 dibagi dengan 3. Hasilnya 2. Jelas di sini sudah menghasilkan 2.
Sekarang kita lihat di koordinat Y. Berarti YA ditambah YB ditambah YC. Y berarti yang di sini. YA-nya 3, YB-nya 1, YC-nya 8. Berarti 3 ditambah 1 ditambah 8 sama dengan 12. Karena dia 3 kali penjumlahan, berarti 12 dibagi 3 sama dengan 4. Benar, di sini ada 4 G-nya. Titik beratnya 4. Selanjutnya yang digambar 2. YA-nya -1, YB-nya -1, YC-nya 5, berarti -1 ditambah -1 ditambah 5. Min dikali min dikali positif itu hasilnya negatif dikali positif hasilnya negatif. Makanya di sini langsung kita pengurangan saja. Jadi -1 ditambah 3 sama dengan 3, ditambah 5 sama dengan 3. Hubungannya untuk menentukan YG-nya berarti 3 dibagi 3 sama dengan 1. Untuk digambar 3, YA-nya -1, YB-nya 3, YB-nya 0, YC-nya 7, berarti -2, -1 ditambah 0 ditambah 7 sama dengan 6. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Di sini benar ada G 2,2, di sini G-nya 2,1, G-nya ini 5,4. Tabel di atas menunjukkan bahwa koordinat min koordinat XG diperoleh dari XA ditambah XB ditambah XC, sehingga ditemukan hubungan XG sama dengan XA ditambah XB ditambah XC sama per 3, atau XG sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 per 3. Jadi di sini bisa, sini maksudnya ini XA YB A, XB YB, XC YC, bisa juga X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3 gitu. Sementara itu, koordinat YG diperoleh dari YA ditambah YB ditambah YC, yaitu YG sama dengan YA ditambah YB ditambah YC dibagi 3, atau YG ditambah Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 per 3. Jadi sama aja dengan yang tadi. Ini XA, XB, XC, bisa juga X1, X2, X3. Ini berarti bisa juga X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3. Di sini juga X1, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut. Ini rumusnya. Koordinat titik berat G pada segitiga ABC dengan koordinat A dalam kurung XA, YA, B, XB, YB, dan C, XC, YC adalah sebagai berikut. Jadi rumusnya G dalam kurung XA ditambah XB ditambah XC per 3, YA ditambah YB ditambah YC per 3. Jadi ini rumus titik berat G. Contohnya,
pada gambar di samping, P dan Q masing-masing adalah titik tengah AC dan BC. Tentukan koordinat titik P dan Q dengan menggunakan rumus. Di sini ada gambar segitiga. Dia ada di kuadran 1, 2, dan kuadran 4. Titik A-nya ini min 4,2, karena ini X dan ini Y, berarti X, Y min 4,2. Titik B-nya 4, min 2. C-nya 6,4. Dengan titik tengah AC, maka ini kan titik tengahnya ini disimbolkan dengan P. Maka XP sama dengan, ini kan ada 1, 2, ada 2 titik, berarti dia dibagi dengan 2. Berarti X1 ditambah X3. Bisa juga XA ditambah dengan XC. X1-nya ini min 4 atau XA-nya min 4 ditambah dengan X3 atau XC-nya ini 6. Berarti min 4 ditambah 6 dibagi dengan 2 karena hanya ada 2 titik. Kalau tadi dia ada 3 titik, dia untuk mencari di sini titik baratnya, sedangkan di sini hanya mencari di garis tengah antara A dan C. Jadi min 4 ditambah 6/2 sama dengan 1. Jadi min 4 ditambah 6 itu 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sekarang kita mencari tentang untuk YP-nya. YP sama dengan Y1 ditambah Y3/2. Berarti YA ditambah dengan YC, YA-nya atau Y1-nya 2, ditambah dengan YC atau Y3-nya 4. 2 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 2 ditambah 4, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi koordinat titik P adalah 1,3. Cobalah kalian periksa dengan menggunakan gambar. Berarti di sini nanti titik koordinatnya P. Jadi di sini 1,3. Berarti kalian tarik di sini. Ini X-nya. Di sini 3. Berarti kalian tarik sini titik-titik potong, garis potong. Jadi dia benar menghasilkan 1,3 terbukti. Jadi sudah kelihatan dari sininya. Sekarang kita mencari titik koordinat Q. Q adalah titik tengah BC, maka yang ini, maka XQ sama dengan X2 plus X3/2. Berarti XB ditambah dengan XC dibagi 2. XB-nya atau X2-nya ini 4. X3-nya atau XC-nya ini 6. Terus dibagi 2. Jadi 4 ditambah 2 dibagi 2. 4 ditambah 2, 10 dibagi 2, 5. Sini berarti 5. Terbukti bahwa X-nya ini 5. Sekarang YQ sama dengan, sama saja rumusnya, Y2 ditambah Y3 dibagi 2. Berarti bisa juga YB ditambah dengan YC dibagi 2. Y2 atau YB-nya ini min 2. Ini. Terus Y3 atau YC-nya ini 4. Ini 4. Berarti min 2 ditambah dengan 4 dibagi 2.
min 2 ditambah 4 itu 2, dibagi 2 sama dengan 1. Jadi koordinat titik Q adalah 5,1. Terbukti benar, di sini di gambarnya sudah kelihatan bahwa titik koordinatnya 5,1. Sekarang contoh 2. Gambar di samping menunjukkan jajar genjang ABCD dengan A min 3, min 2, C 7,4 dan D min 1,3. Tentukan koordinat titik P. Tentukan koordinat titik B. Kita jawab. Diagonal-diagonal jajar genjang saling berpotongan dan saling membagi 2 sama panjang. Ini adalah sifat jajar genjang. Perhatikan gambar di samping. Titik P adalah titik tengah diagonal. Di sini, ini kalau kita gambar menggunakan kartesius atau menggunakan garis garis petak. Ini kan di sini garis Y, di sini garis Y, di sini garis X. Berarti dia ada, di sini garis garis Y, di sini adalah garis X. Berarti dia hanya menggunakan berapa? Di sini kan, berarti dia di tengah-tengah sini. Menggunakan kuadran berapa aja? Ya, nanti kalau misalkan kalian gambar di buku berpetak nanti kelihatan dia ada di kuadran berapa saja gambar ini. Ini ada titik A-nya min 3, min 2, min 3, min 2, berarti X-nya min 3, X-nya min 3 di sini, terus Y-nya min 2. Yang B ini belum diketahui. Terus yang C ini 7,4, X-nya 7, Y-nya 4. Yang D min 1,3, X-nya min 1, Y-nya 3. Nah, berarti di sini kita garis berpotong. Kita potong garis antara AC dan BD ini menghasilkan titik P. Titik P ini adalah titik tengah diagonal. Maka kita mencari titik-titik di sini, ada titiknya berapa saja. YP sama dengan XB ditambah dengan XD per 2 sama dengan XA plus XC per 2. Jadi XA-nya ini min 3 plus 7. Ini dapat, kok di sini masih masih XB karena di sini belum ditentuin. Kita belum tahu titik-titiknya berapa titik-titik B ini. Jadi XB-nya ini kan belum tahu titiknya. Jadi kita tulis lagi aja XB-nya karena dia belum bisa diganti dengan angka karena kita tidak tahu di sini titiknya berapa aja. Jadi XB tetap turun ditambah XD-nya sudah diketahui bahwa XD-nya ini min 1 dibagi dengan 2 sama dengan XA-nya sudah diketahui min 3 ditambah XC-nya sudah diketahui dengan 7 dibagi dengan 2. Jadi XB ditambah min 1 per 2 sama dengan min 3 ditambah 7 per 2. Ruas kiri dan kanan sama-sama dikali 2. Jadi penyebutnya hilang. Penyebutnya habis, bukan hilang, habis. Jadi sisanya tinggal XB plus dikali dengan min atau positif dikali dengan negatif, hasilnya positif. Jadi XB min 1 sama dengan min 3 ditambah 7, hasilnya 4.
XB-nya sama dengan 4. Nah, ini kan negatif 1. Negatif 1 kalau dia pindah ruas, jadi negatifnya berubah menjadi positif. Berarti XB sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Sudah ketemu di sini, berarti XB di sini 5. Sekarang kita mencari X Y-nya. YB ditambah YD per 2 sama dengan YA ditambah YC per 2. YB-nya kan tadi belum diketahui. Di sini baru diketahui saja XB-nya, berarti YB-nya belum diketahui. Berarti tetap kita tulis YB ditambah YD. Mana YD-nya? YD di sini 3. Makanya dia di sini 3 dibagi 2 ditambah dengan YA plus YC. YA-nya min 2, YC-nya 4. Berarti min 2 ditambah 4 sama dengan 2. Kedua ruas dikali 2, jadi penyebutnya habis. Jadi sisanya tinggal YB plus 3 sama dengan min 2 ditambah 4, itu hasilnya 2. Jadi YB sama dengan 2. Positif 3 pindah ruas jadi negatif 3. Positifnya jadi negatif, berubah jadi negatif. Kalau di sini negatif, pindah ruas jadi positif. Karena di sini positif, pindah ruas jadi negatif. YB sama dengan 2 min 3 sama dengan min 1. Punya uang 2. Terus kalian jajan 3, berarti ada utang 1. Jadi koordinat titik B adalah YB min XB min YB sama dengan 5, min 1. Jadi titik B di sini adalah 5, min 1. Sekarang kita ke contoh 3. A 7,9, B min 4, min 2, dan C 12, min 3 adalah titik-titik sudut pada segitiga ABC. Tentukan koordinat titik berat pada segitiga tersebut. Jawab. Jadi ini kalau kita gambarkan, titik A-nya sudah diketahui 7,9, maka X1-nya sama dengan 7. Ini X1 dan Y1-nya 9, atau di sini XA, di sini YA. Bisa juga X1 atau bisa juga X1, Y1. Titik B-nya sudah diketahui min 4, min 2, maka X2 sama dengan min 4, Y2 sama dengan min 2. Bisa juga di sini XB sama dengan min 4 dan YB sama dengan min 2. Titik C 12, min 13. Ini sudah diketahui. Maka X3 sama dengan 12 dan Y3 sama dengan min 13, atau bisa juga XC sama dengan 12 dan YC sama dengan min 13. Titik berat pada segitiga tersebut kita beri nama G. Jadi XG sama dengan, karena di sini ada 3 titik dan titik berat itu ada di dalam garis 3 ini. Jadi X1 ditambah X2 ditambah X3 dibagi 3, karena di sini ada 3 kali penjumlahan, makanya dia dibagi 3. Kalau di sini hanya X1 ditambah X2, berarti di sininya 2 dibagi 2, karena di sini ada 3, berarti di sini dibagi dengan 3. Sama dengan X1-nya sudah diketahui 7 ditambah X2-nya
min 4 ditambah X3-nya 12. Jadi 7 ditambah min 4 ditambah 12 per 3 sama dengan 15 per 3. XG sama dengan 5. 15 dibagi 3, 5. Untuk titik YG sama dengan Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 per 3 sama dengan Y1-nya sudah diketahui 9 ditambah Y2-nya sudah diketahui min 2 ditambah Y3 sudah diketahui min 3. Jadi 9 ditambah min 2 ditambah min 3 per 3 sama dengan min 6 per 3. Jadi YG-nya itu min 6 dibagi 3 sama dengan min 2. Di sini kenapa dia masih min? Karena di sini hanya ada satu negatif. Tapi kalau misalkan pembilang dan penyebutnya sama-sama negatif, jadi di sini hasilnya positif. Karena di sini hanya pembilangnya saja yang negatif, jadi hasilnya tetap negatif. Jadi, koordinat titik berat G adalah 5, min 2. Jadi kalau di sini kalian gambarkan pakai buku berpetak atau pakai buku biasa tetapi dengan jarak yang sama antara X dan Y-nya, jadi memiliki jarak yang sama 1, 2, 3-nya itu, nanti hasilnya tetap menemukan 5, min 2. Sekarang contoh keempat, P 3 min 2M dan Q min 4, min 5 dan R 10,9 adalah titik-titik sudut pada XPR, adalah titik-titik sudut pada segitiga PQR. Titik G M,4 adalah titik berat pada segitiga tersebut. Tentukan nilai M dan N. Kita jawab. Titik P 3,2M, maka XP-nya 3, ini YP-nya YP-nya 2M. Terus titik Q-nya min 4, min 5, maka XQ sama dengan min 4 dan YQ sama dengan min 5. Titik R 10,9, maka QR sama dengan 10, YR-nya 9. Titik berat G ini N,4, maka XG sama dengan N, YG-nya 4. Sekarang kita menentukan XG. Di sini rumus XG-nya XP ditambah XQ ditambah XR per 3. Jadi XG-nya kan ada N ini. Untuk masih mencari N, XG-nya ini belum diketahui, baru N. Jadi kita ganti XG, ini diganti dengan N, dan XP-nya 3 ditambah dengan XQ min 4 ditambah dengan XR 10 dibagi dengan 3. Jadi 3 ditambah min 4 ditambah 10 itu 9 dibagi dengan 3, 3. Jadi nilai jadi N-nya ini 3. Jadi ketemu, ini bukan N lagi, berarti sudah ketemu jadi 3 hasilnya. Sekarang yang YG sama dengan YP ditambah YQ ditambah YR per 3. YG-nya sudah diketahui 4, berarti kita di sini ubah menjadi 4 sama dengan YP-nya ini 2M ditambah YQ-nya min 5 ditambah YR-nya 9 dibagi dengan 3. Kenapa di sini bisa jadi 12? Karena ini 3 ini kan pembagian. Jika dia pembagian pindah ruas, dia jadi perkalian. Jadi di sini 4 dikali dengan 3 hasilnya 12. 2M plus kali min, ini hasilnya tetap min atau negatif 5,
Negatif 5 ditambah 9 hasilnya 4. Jadi 2M ini pindah ruas lagi atau tidak pindah ruas juga tidak apa-apa. Jadi hanya 4-nya ini yang pindah ruas. Kalau di sini 12 positif 4 pindah ruas jadi negatif 4, berarti 12 dikurang 4 hasilnya 8. Jadi M sama dengan 8 dibagi dengan 2 hasilnya 4. Jadi nilai M sama dengan 4 dan N sama dengan 3. Di sini ada tugas 3. Tugas 3 ini yang pertama, tentukan koordinat titik berat G pada segitiga dengan koordinat titik sudut P min 4,2, Q-nya 10,-7 dan R 9,-4. Ini. Jadi ya soal nomor 1 ini hanya menentukan titik berat G dari garis PQR ini. Jadi dia pakai rumus yang ini tadi, pakai rumus ini. Jadi dia dibagi 3 nanti. Jadi X1 ditambah X2 ditambah X3 dibagi 3, gitu juga dengan Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 dibagi 3. Untuk soal nomor 2, diketahui titik A-nya min 1,12, B-nya min 3,0, dan C-nya 7,3 adalah titik-titik sudut pada titik K, L, dan M adalah titik tengah AB, BC, dan AC. Yang A ini tentukan pada bidang koordinat. Buatlah sketsa berdasarkan informasi di atas. Jadi kalian harus membuat gambarnya, gambar titik-titik ini yang sudah diketahui. Yang B, tentukan koordinat titik KLM-nya. Ini kan titik KLM-nya belum diketahui, jadi kalian cari dulu titik-titiknya. Yang C, tentukan koordinat titik berat. Jadi kalau misalkan LM-nya sudah diketahui, tinggal kalian mencari titik beratnya. Oke, hanya ini materi buat minggu ini. Jadi materi minggu ini hanya atau kebanyakan menjelaskan contoh soal. Semoga kalian paham dan semoga kalian lebih mudah mengerjakan tugas 3 ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.